إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal
Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang terindah di Sayyidul Ayam, hari yang terbaik dalam sepekan ini, selain senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Kasih tapi dikasih, yang Maha Penyayang tak terbilang, yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan memberikan kehidupan kita kepada kita semua. Alhamdulillah, biiznillah kita bisa hadir di siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh dan amal ibadah yang akan mendekatkan diri serta mengokohkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam tak lupa semoga senantiasa tercurah selalu kepada qudwah hasanah kita, teladan umat sepanjang masa, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan dakwah Nabi dan setia menamai dakwah Nabi sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, dan sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq pada masa khalifatnya ditetapkannya sistem kalender Hijriah dalam Islam, dan juga terjadi futuhat Islamiyah, yaitu meluasnya daerah kekuasaan kaum muslimin hingga sepertiga dunia dalam pangkuan kaum muslimin, dan sahabat Utsman bin Affan Zunuran wal Hijratain, yaitu 2 kali hijrah ke Habsyi dan Madinah dan juga menikahi 2 putri Nabi, dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana pada masa kekhalifannya ilmu bahasa mengalami kemajuan sehingga kita bisa menikmati dalam membaca dan mentadabbur kitab suci Al-Quran. Dan semoga salawat sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang merindukan syafaat pertolongan beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir Khotib mengingatkan khususnya kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada saudaraku semua, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, rahmat Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita memasuki bulan Muharram, di mana termasuk bulan haram yang harus kita hormati dalam rangka untuk mendekatkan diri dan meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita semua sebagai rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya. Oleh karena itu, marilah kita ambil kesempatan emas ini, yaitu untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Paling tidak 7 kebiasaan ibadah harian Rasul Nabi Muhammad SAW berusaha kita laksanakan, yaitu kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian sholat berjamaah, tadarus membaca ayat suci Al-Quran, sholat duha, infak, sedekah, zikir dan doa khususnya adalah istighfar, dan juga berusaha untuk senantiasa dalam keadaan wudu, menjaga kebersihan dan kesucian kita dalam rangka tazkiyatun nafs, pembersihan hati kita. Saudaraku yang beriman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah secara bahasa artinya adalah berpindah tempat. Namun secara istilah mencakup yang lebih luas lagi, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, itu dalam rangka mencari tempat yang
produktif, efektif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah, tempat yang nyaman dan damai, tempat yang bisa bersinar untuk menjadi pusat peradaban kaum muslimin ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, setelah 13 tahun perjuangan Rasul dan para sahabat di Mekah untuk menyampaikan dakwah Islam, mengalami ujian dan cobaan yang berat, alhamdulillah di Madinah bisa diterima. Dan Rasulullah ketika itu para sahabatnya melaksanakan dengan 3 program utama. Yang pertama yaitu dengan mendirikan masjid. Bukan pertama kali mendirikan istana kerajaan ataupun sarana dan prasarana sebagai jembatan dakwah ataupun pasar yang islami, tapi yang utama yaitu dengan mendirikan masjid. Mengapa Rasul dan para sahabatnya sebagai program yang utama ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah ketika itu yaitu mendirikan masjid? Yang pertama yaitu dalam rangka menguatkan keimanan dan juga ketakwaan serta akidah umat Islam para sahabatnya ketika itu. Karena awal dakwah di Mekah sampai ke Madinah begitu banyak cobaan dan ujian yang dirasakan oleh Rasul dan para sahabatnya, sehingga dakwah yang utama dan pilar sebagai dinul Islam adalah menguatkan akidah, ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan juga mengawal keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pribadi-pribadi yang beriman insya Allah akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, amal soleh dan juga perbuatan-perbuatan baik nantinya yang akan berpengaruh dalam kehidupan pribadi seorang muslim, sehingga apa yang ditetapkan dan dirumuskan, dimusyawarahkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan aturan yang islami yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kaum muslimin ketika itu, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin benar-benar bisa dirasakan dalam indahnya, baik itu beribadah, bermuamalah, hubungan vertikal dan sosial, hingga kesolehan pribadi bisa terwujud di samping kesolehan sosial pada nantinya. Selaku yang beriman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembentukan pribadi dakwah sahabat-sahabat Nabi sangat penting, yaitu dalam rangka menopang dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah sampai di Madinah, sehingga kita mengetahui yaitu golongan yang pertama-tama masuk Islam as-sabiqunal awwalun, seperti istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga kenakan beliau sahabat Ali bin Abi Thalib dari kalangan remaja, kemudian dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq maka Utsman bin Affan pun masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit dan juga sahabat-sahabat lainnya, sehingga dakwah yang pertama kali ini akan berpengaruh dan bisa menyebarkan. Dan Rasul ketika dakwah juga sempat berkirim surat kepada kerajaan-kerajaan di sekitar Madinah seperti Persia, Romawi, Kisra dan lain sebagainya, yaitu dalam wujud untuk menyampaikan dakwah dan syiar Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika sejarah kalau kita telaah, kita analisa dan kita baca, ada sahabat yang pertama kali mengusulkan bahwa tahun hijrah ditetapkan ketika diambil dari lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengusulkan yaitu ketika Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan juga ada yang mengusulkan ketika titik tolak diambil yaitu peristiwa hijrahnya Rasul dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Dan para sahabat bermusyawarah dan memutuskan bahwasanya sistem penetapan pengurusan kalender hijrah maka diambil
yaitu dari pertama kali peristiwa hijrahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Paling tidak dengan peristiwa hijrah tersebut terjadi perubahan yang monumental, perubahan yang strategis dan juga berpengaruh dalam kehidupan peradaban umat manusia ketika itu, yaitu terjadi pergeseran nilai-nilai dari zaman jahiliyah menuju zaman hidayah iman dan Islam, dari keterbelakangan menuju kepada kemajuan, kemudian juga perpindahan dan peningkatan secara spiritual dan intelektual, perpindahan dari kekufuran menuju keimanan dengan meningkatkan semangat dan kesungguhan dalam beribadah, perpindahan dari kebodohan kepada peningkatan ilmu menuju kepintaran, terampil, pandai dengan mendatangi kajian-kajian para ulama dan guru kita, dan juga perpindahan dari kemiskinan menuju kecukupan ekonomi dengan kerja keras, tawakal, ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Islam bukan juga sekedar perayaan pergantian tahun, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Apa di antara makna penting sebagai iktibar dan pelajaran hikmah dari tahun baru Islam yang kita ambil ini? Yang pertama yaitu refleksi diri dan pertobatan. Mohon kepada Allah agar kiranya kedepannya kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkat keimanan dan juga ketakwaan, ibadah, amal soleh, ekonomi, kesejahteraan dan juga intelektual keilmuan kita. Yang kedua yaitu momen yang penuh dengan kebaikan. Kita berharap agar kiranya Allah memudahkan kita, memberikan hidayah tetap dalam kebaikan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memperkuat solidaritas dan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Yang keempat, momen untuk hijrah dan melakukan perubahan. Dan kelima, sebagai media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga lewat momentum tahun baru Hijriah 1448 ini kita senantiasa diberikan bimbingan, kemudahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak melakukan amal soleh, untuk bisa melakukan berbagai ibadah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah akan terwujud kesolehan pribadi dan kesolehan sosial dalam masyarakat kita. Dan semoga negeri kita Indonesia yang kita cinta ini kembali menjadi negeri yang aman dan damai, penuh dengan persaudaraan, kebersamaan, keberkahan, senantiasa diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa aqaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dua kunci agar kiranya berkah dan rahmat Allah turun kepada kita, yaitu beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya di sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kehidupan kita
keluarga kita, istri, anak-anak kita, lingkungan kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan juga negeri Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbi ya rahman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi ma yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.